Hai kawan-kawan, untuk kali ini kita akan belajar looping yang akan digabungkan dengan conditional statement, yaitu if else ya. Jadi kali ini kita simpelnya adalah membuat looping yang lumayan kompleks. Lalu kita juga akan belajar apa itu counter. Oke, bisa dibilang kita akan mulai dengan counter dulu ya. Counter pada looping. Misalkan let i sama dengan 0. Lalu pada while misalkan i kurang dari 100, lalu console.log i, lalu kita tambahin misalkan sama dengan 2. Oke. Di sini kita bisa ngeliat counternya ya, bahwa i plus sama dengan 2 ini adalah counternya. Jadi setiap loopingan ini maka i nya itu ditambah dengan 2, yang bisa kalau misalnya kita coba maka hasilnya adalah selalu ditambahkan dengan 2, dan kita bisa bebas menambahkan bisa 5 dan sebebas kalian lah ya. Nah, ini contohnya. Di sini dia ditambah dengan 5. Nah, inilah yang disebut dengan counter. Lalu kita sekarang akan belajar menggabungkan looping dengan conditional statement. Misalkan kita diberikan sebuah looping, let i sama dengan 0, lalu while i kurang dari 100, kurang dari 50 aja deh ya. Di sini kita akan belajar menggabungkannya dengan if else. Jadi misalkan di sini kita akan mencari ganjil atau genap. If i di modulus 2 sama dengan 0, maka console.log kita bisa pakai backtick ya. I adalah genap. Lalu else berarti kebalikannya, i adalah ganjil. Ini contohnya, kita bisa jalankan gas. Sorry, kita lupa counternya. Maka tadi infinite loop, jangan lupa ya. I plus plus. Nah, di sini tuh bisa kelihatan ya. 0 adalah genap, 1 adalah ganjil, 2 adalah genap, 3 adalah ganjil. Lalu, kenapa modulus bisa mencari kelipatan, yaitu simpelnya modulus operator adalah sisa bagi. Misal 3 dibagi 2 hasilnya akan koma. Dan kalau 3 di modulus 2 hasilnya akan 1. Maka bisa dibilang kalau apapun angkanya, kalau di modulus apapun itu angkanya juga dan hasilnya adalah 0, maka itu adalah kelipatannya. Contoh, misalkan 15 di modulus 3 hasilnya 0. Contoh, maka misalkan i di modulus 3, ini n lah, kita sebut pakai n aja ya. Contoh, n di modulus 3 sama dengan 0, maka ini adalah kelipatan 3. Contoh, n di modulus dengan 5 sama dengan 0, maka ini adalah kelipatan 5. Contoh, n di modulus dengan 2 sama dengan 0, maka ini adalah kelipatan 2. Dan 2 kebetulan bisa menentukan ganjil atau genap. Begitu. Lalu kalian pasti akan bertemu dengan yang namanya fishbash ya. Kayak contoh,
for let i sama dengan 0, i kurang dari 50 misalkan, lalu i plus plus. Misalkan di sini kalian disuruh mencari, kalau misalkan problemnya problem FizzBuzz jika i adalah kelipatan 3 maka tampilkan fizz. Jika i adalah kelipatan 5 maka tampilkan buzz. Jika i adalah kelipat dan sekaligus kelipatan 5 maka tampilkan FizzBuzz. Begini. Lalu di sini kalian tinggal bikin aja. If i di modulus misalkan 3 sama dengan 0, maka console.log ininya itu fizz gitu. Else if i di modulus dengan 5 sama dengan 0, maka di sini console.log sini ya buzz misalkan. Lalu bagaimana untuk yang FizzBuzz-nya? Harusnya di sini aku juga lupa ya ngasih tahu kalau misalkan jika bukan kelipatan di atas maka tampilkan angka. Harusnya kan di sini kita tampilinnya angka ya. Kayak misalkan i-nya doang. Nah, di sini kita bingung nih gimana cara nampilin FizzBuzz-nya gitu kan. Paling gampang itu kalau mau nerapin FizzBuzz yang bagian 3 dan sekaligus kelipatan 5, kelipatan 3 dan sekaligus kelipatan 5, itu kalian bikin aja di paling atas. If i di modulus 3 sama dengan 0 dan i di modulus 5 sama dengan 0, maka console.log sama dengan FizzBuzz. Kayak gini. Else if, nah di sini kita tinggal tambahin else aja, else. Ini kayak gini bisa, tapi lebih tapi biar buat awal-awal mah kasih ini ya, pengecekan yang lumayan strict gitu. Bukan sama dengan 0. Tanda seru ini bukan ya. Tanda seru ini bukan sama dengan not operator. Dan i modulus 3 kan sama dengan 0. Nanti hasil benar ya. Tuh 0 FizzBuzz, soalnya 0 ya, 0. Kita dari 1 deh. Nah 1, 2, 3 fizz, 4, 5 fizz, ya kan? 1, 2 fizz, 4, 5 buzz, 6 fizz. Nah di 15 ini baru harusnya FizzBuzz ya kan? Soalnya 15 itu kelipatan 3 dan 15 juga kelipatan 5 gitu. Ini contoh FizzBuzz. Di sini kalian harus coba-coba iseng ubah conditional statementnya demi pemahaman yang lebih lanjut. Begitu. Lalu pada looping itu kita blok dulu. Kita komen dulu. Pada looping ada yang namanya break dan continue. Break membuat loop berhenti sepenuhnya. Continue membuat loop skip di iterasi tertentu. Misalkan for let i sama dengan 0, i kurang dari 5 misalkan 10 aja, i plus plus. If i sama dengan 5 misalkan 7 deh biar panjang, kita break misalkan, kita nambahin console.log i, lalu di bawahnya kita coba console.log i juga saatnya berhenti. Ini contoh. Nah kalau misalkan gunain break sih berhenti sini ya. Tuh, dia cuma sampai 7 doang nih.
Soalnya di if i sama dengan 7 ya dia berhenti. Beda cerita dengan continue. Kalau continue dia gini deh, biar lebih gampang mahafinnya gini. Kalau misalnya continue nah 0 1 2 3 4 5 6 7 nya nggak ada, soalnya kenapa, kita skip gitu. Tapi kalau misalkan di sini kita break, dia berhenti. Kalau continue itu di skip. Cuma tergantung letak kalian naro ya. Kalau misalkan kalian naro di kayak gini nih, misalkan if-nya di bawah, ya sama aja bohong gitu. Apa gunanya? Itu alurnya ya, kalian harus selalu ingat dari atas ke bawah gitu. Ya nanti juga kalian paham sendiri ya. Oke, paling untuk looping sederhananya sih seperti itu. Terima kasih udah mau menonton.